Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita berjudul Dalang Ki Agung. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja, kita masuk ke ceritanya. Ki Agung adalah seorang dalang terkenal. Dulu, banyak sekali yang ingin menangkap wayang miliknya. Dia memiliki istri bernama Asri. Nasibnya berubah saat Ki Sukma datang. Ki Agung sudah tidak seramai dulu karena kedatangan Ki Sukma, pesaing terberatnya. Asri mendekati Ki Agung yang sedang merokok di teras. Dia mengeluh keuangannya mulai menipis dan Ki Agung juga belum ada pementasan wayang lagi. Ki Agung hanya melirik wajah istrinya. Sudah 3 bulan ini kita hanya mengandalkan uang tabungan saja, Pak. Asri mendesah. Kesedihan terukir rapi di setiap jengkal wajahnya. Iya, aku tahu, Bu. Tapi belum ada panggilan wayang lagi. Jadi kita harus sabar dulu. Ki Agung melempar puntung rokoknya. Asri menggeleng. Dia sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Ki Agung menarik tangan istrinya saat hendak masuk. Dia meminta istrinya untuk duduk karena tiba-tiba muncul ide di pikirannya. Asri menyimak dengan rasa jengkel. Aku mau buka warung kopi saja. Bagaimana, Bu? Siapa tahu dengan adanya warung kopi, teman-teman datang dan meramaikan warung kopi kita. Ki Agung tersenyum. Boleh, Pak. Aku nurut saja. Yang penting uang dapur jalan terus. Asri tanpa menambahkan penjelasan langsung melenggang pergi. Ki Agung tampak lebih ceria. Karena belakangan ini pikirannya penuh karena istrinya terus mengeluh tentang keuangan rumah tangganya. Ki Agung mempersiapkan matang-matang warung kopinya. Dia meminta tolong temannya untuk membangun warung kopi sederhana di pinggir jalan. Tempat yang dia pilih ini strategis karena sering menjadi tempat truk berhenti. Sudah bagus. Ki Agung tersenyum melihat warung kopinya sudah berdiri. Malamnya dia mulai membuka warung kopi. Warung kopi itu mulai ramai pengunjung. Dari sesama teman perwayangannya hingga sopir truk yang beristirahat. Selain menjual beraneka kopi, Ki Agung juga menyediakan makanan untuk para pengunjung warungnya. Lauk dan sayurannya sangat lengkap sehingga banyak yang datang. Teman-temannya pun memuji warung kopinya. Kalau ramai dan dapat tanggapan wayang lagi, pilih warung kopi atau tanggapannya, Pak Dalang? Mardi tertawa mencoba mencandai Ki Agung. Ya jelas wayangnya dong. Jiwa seniku tidak akan pernah mati meskipun sudah banyak uang nantinya. Ki Agung tertawa. Mereka mengobrol hingga larut malam. Penghasilan warung kopinya terhitung sangat lumayan. Di hari pertama saja semua jualannya habis ludes. Pulang-pulang istrinya kegirangan karena suaminya membawa uang yang lumayan banyak. Semoga saja warung kopi bisa mencukupi kita saat tanggapan wayang sepi begini ya, Bu. Ki Agung juga ikut senang melihat istrinya tersenyum lepas. Iya, Pak. Semoga saja bisa menjadi tumpuan hidup kita. Asri tersenyum senang. Asri pulang dari belanja dan langsung menemui suaminya yang sedang membersihkan beberapa wayang. Dia terlihat terburu-buru sambil menenteng belanjaannya. Tanpa salam, dia masuk nyelonong begitu saja. Pak, Ki Sukma sering dapat tanggapan. Bahkan seminggu bisa 3 kali. Kenapa Bapak belum ada tanggapan juga? Asri menebalkan kedua pipinya. Mungkin belum rezeki, Bu. Ibu tahu dari mana? Ki Agung masih sibuk membersihkan wayang-wayang miliknya. Asri belanja dan bertemu ibu-ibu. Beberapa ada yang menjadi penggemar Ki Agung dan Ki Sukma. Dalang Sukma yang sedang banyak dibicarakan oleh orang-orang. Mereka pun menceritakan kalau Ki Sukma sering mendapat tanggapan.
Mereka kangen loh dengan wayang Bapak. Asri menggerutu. Kalau kangen biar mereka iuran terus nangkep Bapak deh. Ki Agung tertawa kecil. Asri yang kesal memilih pergi ke dapur untuk memasak. Malamnya, Ki Agung menunggu pembeli di warung kopinya. Kali ini agak sepi dan tidak seramai kemarin. Tetapi kalau dihitung-hitung penghasilannya masih bisa mencukupi. Hingga saat dia hendak menutup warungnya, ada perempuan berpakaian sinden datang dan memesan minum. Kami mau tutup, Kak. Ki Agung menolak dengan halus. Izinkan saya meminum kopi 1 gelas saja. Saya haus sekali. Perempuan bernama Sinta itu memohon. Ki Agung yang merasa kasihan pun menurutinya. Dia meminta karyawannya membuatkan kopi. Sinta memesan kopi susu. Sambil menikmati kopinya, Sinta sesekali berdandan dan belajar menari. Ki Agung memperhatikan Sinta setiap saat. Sebagai dalang kondang, Ki Agung tentu mengenal semua sinden dan orang-orang yang berkecimpung di dunia pergelaran wayang. Tetapi saat melihat Sinta, dia tampak asing dengan perempuan itu. Dia tidak mengenalnya sama sekali. Kalau dia sinden baru, anehnya dia tidak mengenal Ki Agung. Karena biasanya sinden baru juga akan mengenal namanya. Apa kamu seorang sinden? Ki Agung yang penasaran pun memberanikan diri bertanya. Benar, memangnya kenapa? Sinta mendongak menatap Ki Agung. Tidak apa-apa, terlihat dari baju yang kamu pakai. Oh iya, sering main di mana? Ki Agung tampak antusias. Sinta yang melihat gelagat Ki Agung bisa menebak kalau orang yang mengajaknya mengobrol juga tahu soal sinden dan dunianya. Makanya dia menanggapi dengan sangat antusias. Sinta ceritakan semua tentang sinden dan di mana dia sering manggung. Ki Agung mengangguk dan sesekali terheran karena dia baru tahu nama daerah yang sering menjadi panggung untuk Sinta. Kapan-kapan Bapak boleh datang dan lihat saya tampil. Sinta tersenyum. Dia tidak peduli latar belakang Ki Agung karena dia memilih lebih asyik menceritakan tentang dirinya. Sangat menarik. Kapan-kapan aku akan datang. Besok mungkin bisa. Ki Agung sudah tidak sabar. Boleh saja, nanti bareng saya. Sinta merasa sangat senang. Setelah Sinta pulang dengan dibantu karyawannya Ki Agung menutup warungnya, dia pulang dengan penghasilan yang ternyata sama dengan hari pertama dia membuka warung. Uang itu dia berikan semua pada istrinya yang sudah menunggu di teras. Kenapa tutupnya agak terlambat? Istrinya mulai mencurigainya. Tadi ada pembeli yang minumnya lama. Ki Agung terpaksa berbohong. Dia tahu istrinya sangat pecemburu. Dia akan marah kalau tahu ternyata yang datang adalah sinden. Astri tidak bertanya lebih lanjut. Dia memilih untuk mengajak Ki Agung masuk dan tidur. Sudah larut malam. Lagi-lagi Astri mendatangi Ki Agung dan membicarakan Ki Sukma. Kali ini dia mendapat kabar kalau Ki Sukma ternyata memakai penglaris. Sehingga tanggapannya banyak dan sering berdatangan. Pak, kenapa nggak pakai penglaris saja seperti Ki Sukma? Asri yang berambisi ingin mendapat uang banyak seperti dulu lagi, mengkesampingkan norma-norma yang ada. Bu, selain dosa, penglaris hanya sementara dan pasti meminta tumbal. Ibu mau aku jadikan tumbal? Ki Agung menakut-nakuti. Ogah Pak, aku nggak mau. Asri merinding. Dia membayangkan mati dimakan makhluk halus. Makanya tunggu saja, pasti nanti ada yang menanggap wayang Bapak. Ki Agung tertawa melihat istrinya ketakutan. Malamnya, Sinta datang sesuai dengan janjinya. Ki Agung pamit dan meminta karyawannya agar tidak menceritakan pada istrinya. Karyawannya dengan wajah takut sekaligus sangsi hanya mengangguk saja. Ki Agung berangkat dengan Sinta naik bus. Dari warung kopi memang butuh waktu setengah jam
untuk bisa sampai di tempat yang dimaksud. Ki Agung masuk dan duduk di antara penonton. Dia melihat penontonnya sangat antusias dan bahkan diisi oleh anak muda. Padahal ini pertunjukan budaya yang seharusnya anak-anak muda tidak akan tertarik. Tetapi di sini memang tampak berbeda. Bahkan ada yang ikut menyanyikan langgam Jawa, langgam yang tidak sembarang orang bisa. Ki Agung mengamati satu persatu dan mulai hafal dengan wajah-wajah penonton yang ada di samping kanan dan kirinya. Bagaimana penampilanku tadi? Sinta bertanya pada Ki Agung saat mereka sampai di warung kopinya. Keren sekali, saya kira ada pertunjukan wayangnya juga. Ternyata hanya sinden dan penampilan keroncong saja. Ki Agung tersenyum. Mereka pun membahas soal penonton yang terlihat sangat antusias. Sinta hanya tersenyum karena menganggap hal itu adalah hal biasa. Ki Agung membandingkan dengan penonton pergelaran wayangnya yang kebanyakan diisi oleh orang tua. Ki Agung ini dalang ya? Sinta mulai menyadari setelah Ki Agung bercerita. Benar, tapi sekarang baru sepi, makanya buka warung kopi. Ki Agung tertawa kecil. Sinta hanya mengangguk, setelah itu pamit pulang karena capek. Ki Agung mempersilahkan. Dia pun segera menutup warungnya. Bahkan sebelum pulang dia sempat memastikan pada karyawannya jika istrinya tidak datang ke warung. Karyawan itu mengacungkan jempol dan mengatakan kalau semuanya aman. Ki Agung mengelus dadanya karena merasa lega. Sepulangnya dari warung, istrinya mendapat kabar jika Ki Sukma mengajak bekerja sama. Ki Agung hanya diam dan belum mau menanggapinya. Kenapa hanya diam saja, Pak? Ini kesempatan yang bagus loh. Kalau kalian bisa bekerja sama, artinya Bapak bisa mendapat tanggapan lebih banyak. Asri menyarankan dengan sangat antusias. Kamu dapat kabar dari mana? Ki Agung malah memasang wajah curiganya. Istrinya sendiri yang bilang, kalau Bapak mau, nanti mereka akan mengatur. Asri menjelaskan dengan lebih semangat lagi. Ki Agung hanya diam saja dan meminta waktu pada istrinya untuk memikirkan tawaran dari Ki Sukma. Asri menggeleng. Dia sudah tidak sanggup lagi dengan kelakuan suaminya yang sering banyak mikirnya daripada aksinya. Semuanya akan butuh pertimbangan yang matang. Ki Agung mencoba meyakinkan istrinya, tetapi istrinya tidak mau tahu dan memilih untuk tidur lebih dulu. Ki Agung hanya menggeleng saja melihat kelakuan istrinya. Ingin meminta pendapat tentang tawaran yang Ki Sukma berikan, Ki Agung memanggil Husodo, sahabat dekatnya yang tahu betul tentang Ki Sukma. Ki Agung dan Husodo bertemu di warung kopi. Entah tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba saja Ki Sukma mengajakku bekerja sama. Ki Agung langsung membahas ke inti masalahnya. Kamu dapat kabar dari mana? Husodo tentu sangat terkejut. Dia yang tahu Ki Sukma tidak pernah suka dengan Ki Agung, tiba-tiba mengajaknya bekerja sama. Ki Agung menceritakan apa yang istrinya ceritakan padanya. Husodo tentu merasa heran, namun dia masih belum percaya karena Ki Sukma benar-benar masih dendam dengan Ki Agung karena kalah dalam pemilihan mengisi acara budaya di daerahnya. Sebagai teman yang baik, aku akan mencari tahu kebenarannya. Siapa tahu ini hanya jebakan, karena saat ini dia masih menggunakan penglaris. Husodo pulang setelah selesai meminum kopi. Tak berselang lama, Sinta datang lagi. Kali ini dia mengajak Ki Agung tanpa persiapan terlebih dahulu. Ki Agung terkejut, tetapi karena penasaran, dia akhirnya mau diajak lagi. Sampai di lokasi, Ki Agung hanya bisa celingak-celinguk karena semua pencahayaan dimatikan saat Sinta mulai beraksi. Cahaya terang hanya bisa menyala di atas panggung saja. Ki Agung
tidak melihat siapa yang duduk di sekitarnya. Daerah ini memberlakukan sistem yang aneh. Ki Agum terus menonton tanpa bisa melihat sekitar. Semuanya tampak gelap dan samar-samar. Bahkan dia bingung, apakah ada penonton lain atau tidak. Ki Agum mencoba menikmati pertunjukannya saja. Sepulang dari tempat itu, dia langsung menyerang Sinta dengan berbagai pertanyaan, apalagi berkaitan dengan pertunjukan yang aneh itu. Itu sudah menjadi aturan, Pak. Saya tidak tahu detailnya bagaimana. Sinta menyesap kopi yang dihidangkan. Ki Agum hanya mengangguk saja. Saat tengah asyik mengobrol, Ki Agum melihat istrinya datang mengendarai motor. Dengan cepat, dia segera kembali ke meja pemesanan dan pura-pura sibuk membuat kopi. Istrinya masuk lalu menemui Ki Agum. "Bagaimana warung kopinya, Pak?" Asri tersenyum sambil mengamati sekitar. Ki Agum pun secepat mungkin mengacungkan 2 jempol. Dia menjadi salah tingkah karena kedatangan istrinya. Ki Agum juga sempat melirik sinis ke arah karyawannya. Karyawannya yang paham dengan kode dari lirikan itu hanya menggeleng. Dia seolah memberitahu pada Ki Agum jika istrinya datang sendiri tanpa ada yang memberitahunya. "Ramai sekali ya, Pak. Syukurlah kalau begitu." Asri berkeliling dan mengamati sekitar. Sinta sekilas mengamati Asri dan Ki Agum secara bergantian. Dia mengerti kenapa Ki Agum buru-buru pergi ke meja pemesanan. Saat mengetahui ada seorang sinden berparas cantik, membuat Asri curiga. Matanya tak pernah luput dari kecantikan yang Sinta miliki, sehingga timbul rasa curiga pada suaminya. Asri pun segera mengajak suaminya mengobrol di belakang warung. "Siapa perempuan yang duduk di paling depan dan di tengah?" Asri melototi suaminya. "Aku tidak kenal. Dia pembeli yang kebetulan sedang beristirahat di sini." Ki Agum tampak kikuk menjawab pertanyaan dari istrinya sendiri. Asri tampak mulai terpengaruh dengan penjelasan suaminya, sehingga sedikit menurunkan emosinya. "Awas saja kamu selingkuh. Penghasilan sedikit seharusnya malu kalau digunakan untuk berselingkuh," ancam Asri sambil berlenggang pergi ke warung kopi lagi. Ki Agum tampak lega. Untung saja dia pulang agak cepat tadi saat melihat Sinta beraksi di atas panggung. Kalau tidak, istrinya pasti akan memarahinya karena pergi dengan perempuan lain tanpa meminta izin. Ki Agum pun ikut kembali, tak berselang lama istrinya pulang. Ki Agum langsung mendekati Sinta lagi. "Maaf ya, tadi istriku." Ki Agum menyeka keringat yang membasahi keningnya. "Iya, istrinya galak ya, Pak." Sinta mencoba mencandai Ki Agum. Dalang itu tertawa terpingkal-pingkal sambil mengakuinya. Ki Agum pun menawarkan penyanyi sinden pada Sinta jika ada yang menanggap pergelaran wayangnya. Sinta menerimanya dengan sangat antusias. Hal itu membuat Ki Agum tampak bahagia. Seperti mengucap doa, Ki Agum akhirnya mendapat panggilan untuk menggelar pertunjukan wayang. Dia segera mengabari teman-temannya yang mungkin juga sudah merindukan momen-momen seperti ini. "Baik, aku akan ikut." Satu persatu teman dan personilnya mulai setuju. Mereka pun akhirnya bertemu dan membahas acara yang akan digelar 5 hari lagi. Mereka yang jarang sekali tampil harus mempersiapkannya secara matang-matang. Awalnya mereka menentukan posisi masing-masing. Semua tampak kompak. Namun, saat hendak menentukan posisi sinden, Ki Agum secepat mungkin menyela. Sontak semuanya terkejut, karena Ki Agum ingin mengganti sinden yang sudah ikut dengannya lama. "Apa Anda yakin, Pak Dalang?" Bocan hanya bengong saja saat dia mengusulkan pengganti sindennya. "Yakin, aku punya sinden sekarang. Selain cantik dan menawan, dia juga memiliki suara khas." Ki Agum seketika teringat wajah Sinta. Mereka mau-mau saja memakai sinden baru.
Asalkan Ki Agung harus berbicara dengan sinden lama sendiri tanpa perwakilan sama sekali. Ki Agung menelan ludah. Dia juga merasa tidak enak harus mendatangi rumahnya dan menjelaskan semuanya. Resikonya sudah begitu Pak Dalang. Jadi mau tidak mau harus melakukannya. Husodo menyarankan. Tapi bagaimana kalau tidak? Ki Agung menggaruk keningnya. Karena kurang etis jika seorang seniman tidak langsung meminta maaf. Perkataan itu sontak mendapat pujian dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ki Agung pun akhirnya mengalah. Dia ditemani dengan Husodo menemui Lastri. Ki Agung tampak kikuk ketika bertemu langsung dengan Lastri. Lastri juga sudah lama tidak tampil karena setia dengan grup dalang Ki Agung. Apa ada tawaran manggung lagi, Ki? Sudah lama Lastri tidak menyinden. Mendengar itu sontak membuat Ki Agung tersedak saat minum. Dan airnya berceceran kemana-mana. Maaf, aku tidak sengaja. Ki Agung mengambil tisu lalu mengelap lantai yang basah terkena kopinya. Lastri meminta Ki Agung untuk duduk. Dia yang membersihkan sisanya. Ki Agung dan Husodo saling bertukar tatapan. Dia merasa bingung harus mulai berbicara dari mana. Karena sejak awal Lastri sudah membahas tentang tanggapan wayang. Begini, Lastri, aku datang ke sini ingin bilang sesuatu. Tapi kamu jangan marah dan sakit hati ya. Ki Agung menarik napas. Dia mencoba memberanikan diri memulai pembicaraannya. Baik, Pak Dalang. Lastri tersenyum. Ki Agung menjelaskan semuanya. Seketika wajah Lastri berubah. Semula yang tampak senang dan sumringah menjadi murung. Meskipun di bibirnya tidak apa-apa, namun di hatinya rasanya hancur sekali. Dia mengingat kembali bagaimana dia menjaga kesetiaannya pada Ki Agung. Bahkan sampai-sampai dia menolak ajakan Ki Sukma yang jelas belakangan ini lebih banyak tanggapan wayangnya. Namun apa yang terjadi? Ki Agung malah menggantikannya dengan orang baru. Sekali lagi saya minta maaf ya Lastri. Jangan sampai kita putus silaturahmi hanya gara-gara ini. Ki Agung mencoba meyakinkan lagi. Tidak apa-apa Pak Dalang. Saya tidak akan memutuskan silaturahmi. Karena saya sudah menganggap semuanya seperti keluarga sendiri. Lastri mencoba menenangkan dirinya. Dia tidak ingin terlihat kecewa di hadapan Ki Agung dan Husodo. Padahal hatinya sudah hancur berkeping-keping. Kesetiaannya selama ini hanya dibalas dengan kekecewaan. Malamnya, Sinta tidak datang ke warung kopinya. Padahal Ki Agung sudah berencana akan mengajak Sinta untuk menjadi sinden di acaranya. Tetapi sampai dia tutup, sinden itu tidak kunjung datang. Ki Agung merasa cemas, tetapi dia mencoba berpikir positif. Siapa tahu besoknya Sinta akan datang. Masih ada kurang lebih 4 hari lagi, mungkin cukup berlatih selama 3 hari. Saat tiba di latihan pertama, teman-teman dan timnya menanyakan tentang sinden yang Ki Agung maksud. Dia belum datang, jadi aku belum bisa mengajaknya latihan. Ada raut cemas di wajah Ki Agung. Tetapi Pak Dalang yakin dia bisa ikut. Karena kalau tidak, susah sekali mencari penggantinya. Apalagi waktunya sudah mepet begini. Teman-temannya semakin membuatnya cemas. Tetapi dia mencoba menguatkan diri dengan menjawab bisa. Sinta tidak datang lagi. Ki Agung semakin panik. Dia terus berjalan mondar-mandir di depan warung kopinya hingga mendapat teguran dari karyawannya sendiri. Mondar-mandir di depan warungnya bisa mengganggu pembeli. Ki Agung mengakui salah lalu duduk termenung di balik meja pesanan. Dia melirik jam di dinding. 11:30 malam.
Biasanya jam setengah 12 Sinta sudah datang dan memesan kopi. Tapi sayang, sampai dia tutup, Sinta tidak datang lagi. Tinggal 2 hari saja, Pak. Sebaiknya kita panggil Lastri lagi. Siapa tahu dia mau bergabung, meskipun dia mungkin sudah kecewa. Kusodo menyarankan. Ki Agung sempat terdiam. Usulan dari teman dekatnya itu ada benarnya juga. Baiklah, kita pakai Lastri lagi. Ki Agung segera berangkat ke rumah Lastri lagi. Kali ini Husodo yang mendampinginya. Ternyata Lastri menolak karena sudah bergabung dengan Ki Sukmo. Husodo yang tidak terima menjadi naik pitam. Dia memarahi Lastri habis-habisan. Tetapi Lastri tidak marah atau membalasnya. Kalau abang bilang soal kesetiaan, Lastri sudah sangat setia, bang. Tapi kenapa kemarin malah bilang mau mengganti Lastri dengan sinden baru? Lastri sakit hati. Kesetiaan Lastri yang pengorbanannya sulit hanya dibalas dengan kekecewaan. Balasan dari Lastri menghujam deras di ulung hati Husodo. Husodo menjadi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya menatap benci ke arah Ki Agung. Ki Agung pun lalu mengajak Husodo kembali ke tempat latihan. Melihat keduanya tidak membawa Lastri, membuat semua tim memegangi kepalanya. Semua ini salah Pak Dalang. Kenapa pakai ingin mengganti Lastri? Husodo yang sudah tidak tahan meluapkan emosinya. Ki Agung hanya diam dan menunduk. Dia benar-benar merasa bersalah. Tempat latihan menjadi gaduh. Semua anggota saling menyalahkan, hingga Kusno menengahinya. Tidak baik saling menyalahkan. Bukannya terlihat bagus dan solid, kita malah ditertawakan oleh tim Ki Sukmo. Ucapan Kusno membuat semua orang terdiam. Mereka pun mencari jalan keluar dengan kepala dingin. Aku punya keponakan. Dia bisa sinden, tapi tidak sebagus Lastri. Bagaimana? Kusno menawarkan keponakannya. Karena waktunya semakin mepet, akhirnya semuanya setuju. Mereka berlatih bersama 1 kali, setelah itu tampil sungguhan. Balai desa yang luas sudah dipenuhi orang-orang. Ki Agung tampak tersenyum ke beberapa penonton yang sudah lama tidak menontonnya. Dia senang sekaligus gugup karena baru pertama kali ini dia manggung setelah beberapa bulan libur. Semua timnya sudah mempersiapkannya dengan matang. Ki Agung sempat melihat laki-laki yang dulu duduk di sebelahnya saat dia menonton Sinta beraksi. Laki-laki itu berdiri di dekat pintu. Ki Agung ingin menghampirinya, tetapi teman-temannya sudah memanggilnya. Pertunjukan wayang pun dimulai. Di tengah-tengah acara, saat sinden beraksi, Ki Agung melihat ke arah penonton dan ternyata laki-laki itu masih di sana. Tidak mungkin dia turun panggung dan menghampirinya. Kamu lihat laki-laki yang ada di dekat pintu belakang itu? Ki Agung mencoba menyuruh orang. Maaf Pak, di dekat pintu tidak ada orang sama sekali. Mana yang Bapak maksud? Orang itu tampak celingak-celinguk melihat pintu. Ki Agung seketika terkejut. Padahal jelas-jelas dia melihat ada laki-laki di dekat pintu sedang menyandarkan tubuhnya di dinding. Orang itu tidak melihat. Ki Agung yang kesal memintanya pergi. Dia pun melanjutkan pertunjukan wayangnya. Mungkin setelah pertunjukan selesai, dia bisa menemui laki-laki itu. Ki Agung sangat antusias. Para penonton yang rindu berteriak riang gembira. Tanpa terasa, pertunjukan yang hampir semalaman selesai. Ki Agung dan timnya pamit. Saat hendak pulang, Ki Agung mencari laki-laki yang tadi berdiri dan bersandar di dekat pintu. Tetapi setelah dia menelusurinya, dia tidak menemukan apa-apa. Mencari siapa, Pak? Husodo yang melihat Ki Agung tampak kebingungan, langsung menegurnya.
Tadi, aku melihat ada laki-laki yang berdiri sendirian di dekat pintu. Tetapi setelah aku cari-cari, ternyata tidak ada. Ki Agung menunjuk dinding yang tadi digunakan laki-laki itu bersender. Pusodo mengajak pulang. Dia juga menjelaskan, siapa tahu laki-laki tadi sudah pulang bersama rombongan penonton lain. Ki Agung membenarkan. Dia pun segera pulang bersama timnya. Saat berada di warung kopi, Sinta datang dengan pakaian sindennya. Ki Agung yang melihatnya seketika menghampirinya. Puluhan pertanyaan melayang dari bibirnya, bahkan juga diselipi penyesalan. Kemarin-kemarin memang sudah tidak ada tanggapan, Pak. Makanya saya tidak mampir ke sini. Sinta mengatupkan kedua tangannya, meminta maaf. Sampai-sampai aku harus memakai sinden baru, karena sinden lamaku sudah kadung sakit hati. Ki Agung menggeleng sambil memegangi keningnya. Sinta pun berjanji, lain kali dia akan ikut Ki Agung. Ki Agung mengangguk, namun semua hanya omong kosong belaka. Acap kali Ki Agung ada pertunjukan ke depannya, Sinta tidak pernah muncul dan hilang bagaikan ditelan bumi. Hingga sewaktu-waktu, warung kopi Ki Agung kedatangan orang jauh. Mereka hendak membicarakan pertunjukan wayang. Ki Agung menyambutnya dengan antusias dan meriah. Karyawannya pun segera mempersiapkan minuman dan makanan. Kami sering menonton pertunjukan Ki Agung belakangan ini. Urban yang berusia sekitar 22 tahun itu memasang wajah serius. Menonton? Kapan? Mengapa aku tidak pernah melihatnya? Ki Agung tampak keheranan karena dia baru melihat Urban kali ini. Urban tidak menjelaskan. Dia pun segera memberitahu tempat yang akan Ki Agung gunakan untuk pertunjukan wayang. Ki Agung kaget karena tempatnya sangat jauh. Urban memintanya tenang. Dia juga akan memberikan uang transport hingga tempat menginap. Bagaimana? Setuju? Urban yang menyebutkan bayaran yang akan diterima Ki Agung hanya bengong mendengarnya saja. Ini gila, baru kali ini dapat bayaran 3 kali lipat. Batin Ki Agung kegirangan. Baiklah, kami setuju. Ki Agung sudah tidak perlu memikirkannya lagi. Toh, transportasi sama mereka yang membayarnya. Ki Agung langsung menyampaikan pada timnya. Timnya malah senang mendengar kabar darinya. Ki Agung merasa lega karena dia mengira teman-temannya tidak setuju dengan tawaran dari Urban. Sudah lama tidak pergi ke tempat lain yang jauh seperti tawaran ini. Jadinya bakalan seru. Pusodo paling berantusias. Mereka pun berlatih karena waktunya sangat mepet. Hanya 3 hari saja. Setelah itu mereka akan berangkat. Urban sudah memberi uang untuk transport Ki Agung dan timnya. Selain itu, juga uang tambahan yang akan mereka gunakan untuk keperluan latihan. Siapa sih orang yang menangkap kita nanti? Pasti orang kaya. Lihat saja, sampai latihan saja dibiayai. Teman Ki Agung berkomentar, kalau dari penampilannya kemarin, dia tampak seperti orang biasa, tapi tidak tahu pastinya. Ki Agung menanggapinya. Waktu yang dinantikan pun sudah tiba. Ki Agung dan yang lainnya sudah siap. Mereka menyewa bus besar untuk pergi ke tempat yang dimaksud. Ki Agung juga sudah membawa kertas yang berisi alamatnya. Mulanya, mereka melalui jalanan beraspal yang bagus. Namun, ketika masuk daerah perdesaan, luas jalannya menjadi mengecil. Jalannya pun juga sudah mulai rusak-rusak. Bus itu berhenti tepat di depan gapura yang sudah mengelupas catnya. Kenapa berhenti, Pak? Pusodo nampak protes. Maaf, Pak, saya hanya bisa mengantar sampai depan gapura. Karena setelah masuk gapura, jalannya tidak bisa dilalui bus. Supir bus itu mengajak mereka turun untuk menunjukkan bentuk jalannya.
Mereka terkejut. Benar juga apa yang sopir bus katakan. Sopir itu pun menjelaskan untuk bisa menuju ke alamat yang dimaksud harus mencari angkutan kecil khas pedesaan itu. Biasanya mereka mangkal di perempatan. Baik Pak, terima kasih. Tapi nanti waktu pulang jemput lagi kan? Ki Agung menyerahkan sebagian pembayarannya. Iya Pak, sesuai perjanjian saya akan datang. Supir bus tersenyum. Ki Agung dan lainnya melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki terlebih dahulu. Mereka semua mulai ketakutan karena tempatnya terlihat sangat menakutkan. Kanan kirinya dipenuhi dengan pohon-pohon rindang. Ada pohon bambu, beringin, dan pohon lainnya. Kok serem begini ya tempat ini? Aku baru kali ini datang ke tempat begini. Junaidi seketika menempelkan tubuhnya ke Husodo. Biasa saja, ini hanya seperti saat mendaki ke gunung Jun. Husodo menggeleng merasa heran. Tapi Junaidi merasa suasananya lebih menyeramkan di tempat itu. Sampai di tempat perempatan, mereka tidak menemukan angkutan kecil yang dimaksud supir bus tadi. Ki Agung dan yang lainnya tampak kebingungan. Mereka pun terus berjalan mencari rumah agar ada yang bisa mereka tanyai. Setibanya di satu rumah, mereka melihat ada orang yang sedang duduk. Ki Agung dan Husodo menghampirinya dan menanyakan alamat yang akan mereka tuju. Orang tersebut terkejut lalu meminta keduanya untuk duduk. Apa kalian yakin akan datang ke sana? Orang itu tampak cemas. Iya Pak, memangnya ada apa ya? Ki Agung malah menjadi cemas. Orang itu menggeleng dan hanya berpesan untuk selalu berhati-hati. Orang itu pun menunjukkan jalan. Mereka terkejut karena masih merasa jauh. Karena merasa kasihan, orang tadi memanggil pemilik angkutan kecil. Angkutan itu pun membawa mereka sampai di depan hutan yang dipenuhi pepohonan lebat. Apa benar ini jalannya Pak? Ki Agung menelan ludah. Benar Pak, desa ini berada di balik hutan ini. Maaf, saya hanya bisa mengantar sampai sini. Sopir angkutan kecil mengatupkan kedua tangannya. Apa masih jauh Pak? Lumayan Pak. Jadi kalau capek, kalian boleh sesekali istirahat dulu. Karena untungnya kalian datang agak siangan, jadi aman. Sopir itu pamit setelah memberi semua informasi. Ki Agung dan yang lainnya tampak ragu. Mereka semua berdiskusi lagi sebelum akhirnya mereka melanjutkan perjalanannya. Karena Ki Agung merasa tidak enak apabila harus membatalkannya. Urban sudah terlanjur memberinya uang transportasi dan uang tambahan yang tidak kecil. Timnya pun menurut saja. Mereka mulai masuk ke dalam hutan. Jalanan terlihat sangat sepi dan tidak ada orang sama sekali. Andai bukan pekerjaan, aku tidak akan pernah mau. Husodo mulai takut. Ki Agung dan yang lainnya tidak menanggapi. Mereka lebih fokus berjalan di hutan. Angin berhembus kencang, menyambar tubuh mereka, membuat mereka semua merinding. Ki Agung mulai merasakan tidak enak saat cahaya matahari mulai menghilang. Beberapa timnya ada yang sudah kelelahan. Mereka memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Ki Agung yang belum terlalu capek jalan-jalan sebentar. Dia mengajak Junaidi yang kelihatannya juga belum terlalu capek. Saat berjalan lumayan jauh dari rombongannya, mereka bertemu dengan kakek-kakek. Ki Agung menyapa kakek-kakek itu. Mau kemana, Kisanak? Kakek itu bertanya dengan ramah. Mau pergi ke desa Dukuh, kek. Kakek tahu di mana tempatnya. Ki Agung bertanya lebih lembut karena menghormati sang kakek. Kakek itu mengangguk. Dia memberitahu tempatnya. Mungkin 20 menit lagi dari tempat mereka beristirahat. Ki Agung mengangguk lalu pamit kembali dengan rombongannya.
Saat berjalan beberapa langkah, Ki Agung lupa bertanya arahnya. Ketika berbalik, Ki Agung terperangah karena kakek-kakek tadi sudah tidak ada. Junaidi yang lebih dulu mengetahuinya sudah lari terbirit-birit. Setibanya di rombongan, para rombongan malah ketakutan. Mereka pun meminta untuk segera melanjutkan perjalanan. Mendengar soal kakek-kakek tadi membuat rasa lelah mereka seolah terbang entah kemana. Mereka akhirnya sampai di perbatasan desa. Ki Agung mencoba mencari orang untuk memastikan apakah yang mereka injak merupakan desa Dukuh. Mereka pun terus berjalan hingga menemukan rumah pertama. "Benar ini desa Dukuh. Ada perlu apa ya, Pak?" Pemilik rumah itu bertanya dengan santainya. Ki Agung menjelaskan dengan detail maksud kedatangannya. Pemilik rumah itu meminta Ki Agung dan rombongan mendatangi sesepuh desa itu. Rombongan itu berjalan menuju rumah yang dimaksud. Di sana, sesepuh desa menyambut dengan wajah serius. Tidak ada senyum yang mekar di wajahnya. Ki Agung dan yang lainnya menjadi semakin ketakutan. Tetapi Ki Agung mencoba tetap tenang. Peraturan saat tinggal dan menggelar pertunjukan di sini ada beberapa. Pertama, kalian tidak boleh makan atau meminum apapun yang ada di daerah ini. Kedua, sinden menggunakan sinden kami. Sesepuh memberikan beberapa persyaratan yang harus mereka turuti. Ki Agung dan yang lainnya hanya menurut saja. Meskipun mereka takut dan bertanya-tanya soal alasan itu, mereka tidak bisa menolaknya. Ki Agung dan yang lainnya ditempatkan di rumah yang sudah lama kosong untuk istirahat sebentar. Malamnya, mereka mulai beraksi. Husodo dan yang lainnya terpana pada sinden yang dipilihkan sesepuh desa. Ki Agung sempat terpana karena sinden itu memiliki wajah yang cantiknya mirip sekali dengan Sinta. Kalau sindennya begini setiap kita acara, aku selalu semangat. Husodo tertawa menggoda Ki Agung. Sudah, ayo fokus dulu. Saat Ki Agung memulai pertunjukannya, semua pencahayaan dimatikan. Ki Agung tercengang dan berhenti sebentar. Dia teringat dengan tempat yang pernah dia kunjungi saat melihat Sinta pentas. Apa mungkin tempatnya sama? Ki Agung mulai merasakan keanehan. Adegan demi adegan memancing antusias para penonton. Ki Agung mendengar teriakan mereka, sehingga mereka sedang melakukan konser bukan pertunjukan wayang. Karena biasanya penontonnya mengekspresikan kebahagiaannya tanpa berlebihan. Tetapi di sini berbeda. Ki Agung semakin merasa tidak enak. Tubuhnya mendadak merinding. Dia harus segera menyelesaikan pertunjukannya karena takut terjadi apa-apa padanya. Dia melirik Husodo yang sejak tadi memandangi para sinden. "Husodo, fokus. Jangan memandangi sinden terus." Ki Agung sedikit berteriak. Husodo terkejut lalu kembali fokus. Pertunjukan pun berakhir. Selesai membereskan semua peralatan, Ki Agung dan teman-temannya kembali ke rumah yang sudah disediakan oleh sesepuh. Junaidi yang melihat suasana alun-alun sepi merasa sedikit heran. Orang yang tadi jumlahnya hampir ribuan hilang dalam sekejap. Padahal biasanya saat mereka pulang, orang-orang masih ada di tempat untuk menikmati malam. Tetapi di tempat ini semuanya langsung membubarkan diri. Baru kali ini semua penonton langsung pulang. Biasanya masih ada yang berduaan, bercanda dengan keluarga atau pasangannya. Junaidi mengutarakan pikirannya di tengah diamnya orang-orang. Aku juga merasa begitu. Mungkin mereka tipe orang yang suka tepat waktu. Selesai nonton wayang, ya langsung pulang. Manto menyahut.
semua pun mengangguk. Berbeda dengan Ki Agung, dia merasa ada yang aneh dengan desa itu. Mereka akhirnya sampai di rumah. Malam itu mereka hanya makan bekal yang mereka bawa saja. Selebihnya sibuk sendiri-sendiri. Saat Ki Agung tengah merokok, Urban datang. Dia langsung melayangkan pujian pada Ki Agung atas pertunjukan wayangnya. Bagaimana kalau sekali lagi, Pak Dalang? Tawaran Urban membuat Ki Agung melotot. Sebenarnya tawaran itu sangat menarik. Tetapi firasat Ki Agung membuat tawaran itu tampak mengerikan. Maaf, sepertinya tidak bisa. Ki Agung sudah memikirkan matang-matang atas keputusannya. Urban tidak menyerah. Dia menawarkan 5 kali lipat. Ki Agung menelan ludah. Karena setelah mengatakan itu, Urban menyerahkan uang bayaran hari ini dan besok. Seketika Husodo berteriak dari belakang, meminta Ki Agung untuk menerima tawaran itu. Ki Agung menolak, tetapi temannya yang lain mendukung Husodo. Mau tidak mau, Ki Agung pun menerima tawarannya. Urban pulang, lalu sinden yang tadi ikut tampil datang bertamu. Ki Agung mulanya tertarik, tetapi lama-lama jadi takut. Sinden itu disambut riang oleh teman-temannya, apalagi Husodo yang lebih bersemangat dari yang lain. Cantik-cantik begini juga bisa masak loh. Sinden itu tersenyum ke arah Husodo. Ah, masak? Aku tidak percaya kalau belum mencobanya. Husodo menggeleng manja. Ki Agung seketika melototi Husodo. Husodo tidak menggubrisnya. Setelah sinden itu pergi, Ki Agung mengingatkan pada temannya agar tidak mudah terpengaruh oleh rayuan sinden. Husodo mengangguk dan menganggap tadi itu bercanda. Firasat Ki Agung semakin kuat, apalagi saat pertunjukannya di tempat yang berbeda. Ki Agung yakin pasti ada yang tidak beres dengan tempat ini. Setelah pertunjukan, di rumah terjadi keributan. Ki Agung dan Junaidi merasakan hal yang sama. Kita harus pulang malam ini. Jangan menunggu besok. Aku punya firasat kurang baik. Ki Agung dan Junaidi silih berganti mengajak teman-temannya. Kalian apa lupa dengan jalannya kemarin? Mana mungkin kita bisa pulang malam-malam begini? Husodo yang paling keras menolak. Ki Agung mengangkat semua barang. Dia memberi pilihan siapa yang mau ikut, silahkan ikut. Yang tidak, biar tinggal di rumah itu. Junaidi dan yang lainnya ikut bersama Ki Agung. Hanya Husodo dan 2 orang yang memilih tinggal di sana. Dengan susah payah mereka akhirnya sampai di depan gapura. Bus yang mereka tumpangi tidak datang sampai pagi menjelang. Mereka pulang naik bus lain yang kebetulan terminalnya tidak jauh dari sana. Setibanya di rumah, Astri seketika menangis jadi-jadinya lalu pingsan. Ki Agung panik langsung membawa ke tempat tidur. Setelah Astri siuman, dia menceritakan kalau Ki Agung sudah hilang selama 2 bulan. Mendengar itu seketika dia menelan ludahnya. Apa kamu yakin, Astri? Ki Agung meyakinkan lagi. Benar, malah aku sudah mengadakan acara pemakaman. Astri menangis lagi. Ki Agung cerita soal tempat aneh yang dia kunjungi. Dia tidak tahu tempat apa itu. Yang jelas, rasanya sangat aneh. Tapi semuanya selamat kan? Astri melempar pertanyaan yang membuat Ki Agung hanya diam dan menunduk. Aku tidak tahu. Yang jelas, Husodo dan 2 orang lainnya memilih tidur di sana terlebih dahulu. Ki Agung menggeleng. Saat berada di warung kopi, 2 orang yang bersama Husodo mendatangi Ki Agung. Dia menceritakan kalau Husodo tidak bisa ikut pulang bersamanya. Kenapa? Kenapa bisa dia nggak bisa ikut pulang? Ki Agung merasa sedih. Karena dia makan masakan sinden, artinya dia sudah melanggar aturannya. Sehingga dia menjadi bangsa desa itu. Aku sudah meminta pada sesepuhnya.
Tetapi mereka tidak mau. Memang benar firasat Ki Agung, desa itu bukan desa biasa. Dua orang itu menangis mengingat Husodo yang tidak bisa pulang bersamanya. Ki Agung berjanji akan lebih berhati-hati memilih orang yang ingin menanggapnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komentar, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Home Narasi.